Perkenalkan, nama saya Eka Septiani bersama rekan saya Hafiza Nursyifa. Halo semuanya, nama saya Hafiza Nursyifa. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai kargo. Baik teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih definisi dari kargo itu apa? Jadi teman-teman, kargo itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan barang atau muatan yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah yang besar dan berat melalui berbagai jalur pengiriman, baik itu jalur darat, laut maupun udara. Intinya kargo itu barang bawaan yang besar yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya barang-barang ini terlalu berat atau terlalu banyak kalau dikirim pakai jasa kirim biasa. Nah, makanya kargo dikirim lewat jalur darat, laut, atau udara, tergantung kebutuhan. Singkatnya, kargo itu kayak paketan versi jumbo yang dipakai buat ngirim barang dalam jumlah besar, entah itu lewat truk, kapal, atau pesawat. Kemudian ada jenis-jenis kargo. Jenis-jenis kargo, sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional dalam beberapa referensinya mengelompokkan jenis kargo ke dalam dua golongan besar. Pertama, ada general kargo. Ini barang-barang biasa, nggak ada perlakuan khusus. Contohnya kayak pakaian, sepatu, elektronik, atau barang konsumsi lain yang aman-aman aja dikirim. Yang kedua, ada special cargo. Nah, kalau yang ini butuh perhatian ekstra karena sifat barangnya khusus. Entah itu berbahaya, gampang rusak, atau butuh aturan ketat pas pengiriman. Contoh barang-barang yang masuk special cargo itu, yang pertama ada bahan peledak, barang mudah terbakar, gas bertekanan yang tinggi atau gampang kebakar. Yang ketiga ada bahan korosif. Yang keempat, bahan iritan yang bisa bikin kulit atau mata perih. Dan selanjutnya ada barang bermagnet, bahan pengoksidasi yang gampang bikin reaksi kimia, barang pecah belah, zat beracun, barang radioaktif, barang berharga kayak emas, perhiasan, atau uang. Kemudian ada barang basah, ada barang mudah busuk kayak buah, sayur, daging, dan lain-lain. Kemudian ada barang yang bahaya kalau kena air. Kemudian ada hewan hidup, jenazah manusia, barang yang baunya sangat menyengat. Kemudian ada organ manusia hidup atau seperti buat donor atau transparansi. Kemudian ada kiriman diplomatik. Jadi singkatnya, kalau barang biasa masuknya general kargo, tapi kalau barangnya beresiko atau gampang rusak, berharga banget, atau butuh aturan khusus, itu masuknya special cargo. Jadi singkatnya, kalau barang biasa masuknya general cargo, tapi kalau barangnya beresiko, gampang rusak, terus berharga banget, atau butuh aturan khusus, itu masuknya ke special cargo. Dangerous goods Adalah barang berbahaya yang memerlukan penanganan khusus saat diangkut. Berbeda dari general dan special cargo karena pengangkutannya ini memiliki prosedur khusus yang dibuat untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan barang itu sendiri, serta lingkungan di sekitarnya. Nah, prosedur pengangkutan ini diatur secara internasional oleh IATA atau International Air Transport Association dalam sebuah pedoman bernama IATA DGR. Nah, aturan ini terus diperbarui seiring dengan perkembangan zaman dan inovasi, serta memastikan kargo selalu terjamin. Klasifikasi DG terbagi menjadi 9 kelas. Kelas 1 eksplosif ini dikelompokkan untuk barang-barang yang mudah meledak seperti kembang api. Kelas 2 atau gas, nah kelas ini mencakup 3 jenis gas. Yang pertama, gas yang mudah terbakar seperti gas LPG. Yang kedua, gas tidak mudah terbakar seperti nitrogen serta gas beracun. Lalu kelas 3 atau cairan mudah terbakar. Nah, ini contohnya seperti bensin, cat, atau alkohol. Selanjutnya kelas 4 yaitu benda padat mudah terbakar. Nah, kelas ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat yang mudah terbakar seperti korek api. Kedua, benda padat yang dapat terbakar spontan. Yang ketiga, benda padat yang mudah terbakar saat basah.
Kelas 5 atau bahan yang mudah teroksidasi, ini adalah bahan yang bisa menyebabkan atau mempercepat kebakaran seperti pemutih. Kelas 6 atau bahan beracun dan infeksius. Nah, kelas ini mencakup bahan yang bisa menyebabkan keracunan seperti pestisida dan bahan yang mengandung kuman atau virus berbahaya seperti sampel laboratorium yang terkontaminasi. Kelas 7 radioaktif. Nah, bahan ini memancarkan radiasi yang berbahaya bagi lingkungan. Kelas 8 korosif adalah bahan yang dapat merusak atau menyebabkan karat pada benda lain jika bersentuhan, seperti asam sulfat atau cairan pembersih yang kuat. Kelas 9 atau lain-lain. Nah, ini adalah kelas terakhir yang digunakan untuk semua barang berbahaya lainnya yang tidak masuk ke dalam 8 kelas sebelumnya. Hidden dangerous good. Adalah barang-barang berbahaya yang tersembunyi. Ini adalah barang yang sering kita gunakan sehari-hari, tapi ternyata mengandung komponen yang berbahaya. Nah, ketika barang-barang ini akan dikirim, maka mereka harus diperlakukan sama seperti barang berbahaya lainnya. Ada banyak barang sehari-hari yang ternyata masuk dalam kategori ini. Pertama, jaket pelampung. Kedua, alat pemadam kebakaran. Ketiga, aki mobil. Keempat, bahan kimia pelurus rambut. Kelima, termometer atau alkohol. Keenam, peralatan menyelam. Ketujuh, alat pacu jantung. Kedelapan, torches atau obor. Kesembilan, kursi dorong elektrik. Kesepuluh, es kering. Kesebelas, semprot rambut. Kedua belas, semir sepatu. Ke-13, pengharum ruangan. Dan yang terakhir, barang-barang rumah tangga lainnya. Halo Logistician, kembali lagi bersama Minlog, Mimin Logistik. Di video kali ini, Minlog akan membahas peran freight forwarder dalam kegiatan ekspor dan impor. Yuk kita mulai. Apakah kamu tahu bagaimana barang bisa melewati lokasi supplier sampai ke tujuan akhir? Nah, ada beberapa peran yang dilakukan oleh freight forwarder dalam mengirimkan barang. Yang pertama, freight forwarder perlu menggambarkan persyaratan perdagangan dengan supplier. Freight forwarder perlu bertanya kepada customer apa saja yang perlu dinegosiasikan dengan supplier tentang persyaratan perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengiriman tersebut ditanggung oleh supplier atau tidak. Sebagai contoh, jika persyaratan perdagangan adalah export, berarti penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang di gudang mereka, dan kemudian pembeli yang bertanggung jawab untuk mengatur pengambilan barang dari titik tersebut dan memastikan agar barang sampai ke tujuan akhir. Disinilah peran freight forwarder untuk membantu pembeli mengatur semua transportasi dari gudang penjual ke tujuan akhir. Sedangkan Delivery Duty Paid atau DDP, yaitu penjual yang menanggung seluruh proses transportasi sampai ke tujuan akhir beserta dengan bea cukainya. Peran freight forwarder dalam hal ini adalah membantu penjual mulai dari mengambil kargo sampai kepada pengiriman ke tujuan akhir. Yang kedua, freight forwarder memilih shipping type yang sesuai. Secara umum, ada dua metode transportasi barang secara internasional, yaitu melalui laut dan udara. Pengiriman udara memiliki biaya yang mencapai 2 hingga 5 kali lipat dari biaya pengiriman laut. Jadi, pengiriman udara hanya direkomendasikan jika barang yang dikirimkan memiliki tenggat waktu. Maka dari itu, sekitar 90% dari semua perdagangan di dunia melakukan pengiriman dengan kapal, karena biayanya paling terjangkau untuk mengangkut barang. Yang ketiga,
freight forwarder perlu mengidentifikasi jenis pengiriman barang, yaitu bagaimana kargo tersebut akan dikirimkan. Pengiriman kargo bergantung pada volume dan beratnya. Dapat diidentifikasi menggunakan FCL atau full container load dan LCL atau less than container load. Kemudian untuk pengiriman laut dapat menggunakan RoRo atau roll on roll off dan LOLO, load on dan load off. Namun diperlukan perbandingan antara biaya pengiriman FCL dan LCL untuk melihat biaya yang paling efektif. Ketika akan bekerja sama dengan freight forwarder, eksportir atau importir perlu membuat checklist yang mencakup informasi pengiriman yang diperlukan untuk penawaran. Nah, terdapat 2 checklist yang harus dimiliki. Yang pertama, mencakup informasi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada trade term, shipping method, shipping type, detail kargo seperti volume, berat, dan deskripsi produk, ada pelabuhan asal dan tujuan akhir. Checklist yang kedua, mencakup karakteristik freight forwarder seperti credential, customer service, mutual understanding, dan juga harga. Selanjutnya, freight forwarder membuat dokumen yang diperlukan. Dalam kegiatan ekspor atau impor barang, ada beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu yang pertama, packing list. Ini adalah dokumen yang berisi rincian informasi barang. Yang kedua, invoice. Ini adalah dokumen ekspor yang berisi informasi barang yang akan diekspor beserta dengan nilai barangnya. Yang ketiga adalah bill of lading. Ini merupakan dokumen pengapalan sebagai tanda terima muatan dan juga bukti adanya perjanjian pengangkutan laut. Yang keempat, certificate origin. Ini adalah dokumen yang berisi informasi asal barang dan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil produksi negara eksportir. Yang kelima, airway bill. Ini dokumen angkutan transportasi udara yang isinya adalah informasi tentang barang yang dikirim, seperti jenis barang, berat, nilai barang, dari mana asal barang tersebut, dan hendak kemana barang tersebut dikirimkan. Semua dokumen tersebut merupakan dokumen yang perlu disiapkan oleh freight forwarder. Terdapat juga dokumen yang harus disiapkan oleh eksportir atau importir. Yang pertama adalah Power of Attorney atau POA. Yang kedua, Shipping Instruction. Yang ketiga, Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB. Yang terakhir, Letter of Credit. Selanjutnya, Winlock akan membahas lingkup pelayanan freight forwarder. Yang pertama, freight forwarder atas nama consignor atau eksporter, sesuai dengan instruksi pengapalan, forwarder akan memilih rute, mode transportasi, dan carrier yang sesuai. Memesan ruang dengan carrier yang dipilih, mengambil barang dan mengeluarkan dokumen, mempelajari ketentuan letter of credit, dan semua peraturan yang berlaku di negara eksportir, negara transit, dan negara importir, serta menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Forwarder juga melakukan pengemasan barang dengan memperhatikan sifat barang dan ketentuan yang berlaku, memberitahu konsainer pada perlunya asuransi, dan mengatur asuransi barang jika diperlukan, mengangkut barang ke pelabuhan, mengatur bea cukai, mengirimkan barang ke carrier, memantau pergerakan barang sampai ke penerima barang melalui kontak dengan carrier dan agen forwarder di luar negeri. Sedangkan forwarder atas nama consignee atau importir, sesuai dengan instruksi pengapalan, forwarder akan memantau pergerakan barang, menerima dan memeriksa semua dokumen yang terkait dengan pergerakan barang, mengambil barang dari carrier, dan membayar biaya pengiriman, mengatur kepabeanan beserta dengan biayanya, mengatur pergudangan transit, mengirimkan barang kepada consignee, dan jika ada kehilangan atau kerusakan barang,
freight forwarder dapat membantu consignee untuk menuntut klaim. Kemudian, bagaimana alur proses ekspor dan impor yang dilakukan freight forwarder? Alur proses ekspor dimulai dari shipper yang melakukan pemesanan dengan mengirimkan SLI atau Shipper's Letter of Instruction dan dokumen yang diperlukan lainnya. Kemudian, forwarder melakukan verifikasi SLI dan mengirim konfirmasi pesanan kepada shipper. Forwarder juga akan melakukan booking kepada carrier. Kemudian, carrier akan melakukan verifikasi dan merilis konfirmasi pesanan, dan forwarder akan menyampaikannya kepada shipper serta mempersiapkan penanganan dan bea cukai ekspor apabila diminta oleh shipper atau agent. Forwarder akan menerbitkan draft house bill of lading kepada shipper, memverifikasi draft house bill of lading, dan menyiapkan pembayarannya kepada carrier. Shipper akan mengatur dan mengkonfirmasi draft house bill of lading dari forwarder, dan forwarder akan mengkonfirmasi draft master bill of lading dan mengatur pengumpulan MBL dari carrier. Shipper memproses persyaratan dokumen izin tambahan dan memberikan house bill of lading kepada consignee atau menyerahkan melalui bank untuk pengiriman dengan letter of credit. Forwarder akan memberikan informasi kepada agen dan juga memberikan dokumen yang diperlukan. Alur proses impor. Yang pertama, consignee mengidentifikasi bill of lading dan dokumen lain yang diterima dari shipper. Kemudian, consignee akan menghubungi freight forwarder. Forwarder akan melakukan verifikasi house bill of lading atau master bill of lading dan dokumen lain dari agent. Kemudian, forwarder akan menghubungi carrier. Forwarder mengatur custom clearance import, mengatur pengumpulan kontainer dari pelabuhan, dan mengembalikan kontainer. Demikian pembahasan Minlog mengenai peran freight forwarder dalam kegiatan ekspor dan impor. Sampai jumpa di video selanjutnya.